satu yang berkesan buat saya. Karena kenapa berkesan? Oh iya bagus juga sih. Iklan, ya kan? Bagus juga sih. Agak tengah dikit. Sip. Nah, ini bagus ada es tehnya. Ya. Sama gorengan. Bagus. Wah, Anda mengganggu puasa saya. Nggak lagi boleh puasa. seperti itu. Kebalik. Oke, selamat datang di podcast SMA Negeri 4 Balikpapan. Bagaimana kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, ini saya kedatangan teman lama, sohib, best friend ya. Namanya siapa? Bisa dikenalin nih. Oke teman-teman semua, nama saya Dean Adeva. Ini pertama kali saya diundang ke podcast SMA Negeri 4 Balikpapan. Betul. Nah, ini kita tahu nggak Mas? Kok bisa sampai seperti ini, sampai bisa kenal seperti ini? Kira-kira dari mana ya? Saya lupa aja gitu. Nah, ini nih yang mau saya kupas nih ya kan. Udah ditanya duluan. Ini yang host siapa ini? Oke, ini teman lama saya, dulu teman kuliah. Dulu pertama ketemu di kampus megah 3 lantai kalau nggak 5 lantai ya itu. Di mana ya? Pokoknya itulah ya kan. Ya salah satu kampus komputer yang bagus lah gitu. Nah disitulah kita ketemu. Nah habis ketemu itu bagaimana ya selanjutnya kisah-kisah pertemanan kita, coba diceritain. Nah, ini kalau yang saya ingat Mas ya. Saya ingat sih kita dipertemukan di suatu kampus yang salah satunya kampus jurusan komputer ya pada saat itu. Iya betul. Jadi ini sebut mereknya nggak apa-apa ya? Boleh. Pada saat itu saya sama Robert sama beliau ketemu, nggak tahu, kita awalnya nggak pernah kenal, nggak pernah direncanain ya. Ya betul. Kita satu kampus, satu kelas di Stikom pada saat itu. Ya. Kalau sekarang namanya mungkin sudah Universitas Mulia namanya. Betul. Jadi di situ ketemunya semester 1, semester 2 terlihat biasa saja, terlihat siapa kamu, siapa aku, kan? Semester 1, semester 2 kamu, aku. Betul banget. Semester 3 kok yang menyatukan kita itu sebenarnya tugas. Menyatukan kita. Yang menyatukan kita itu tugas. Iya betul. Tugas-tugas ini tugas-tugas yang saya pikir nggak bisa saya kerjakan sendiri. Ini saya harus butuh teman ini buat nyontek gitu. Akhirnya belak-belakan sekali Anda. Ada beliau yang membantu tugas-tugas saya. Akhirnya dari situ kami dekat. Ya betul. Dan juga saya rasa juga kalau satu kampus, satu kelas nggak tegur sapa, ya mungkin tegur sapa cuma kalau cuma sekedar aku kenal kamu kenal aku udah buat apa? Betul. Satu kelas cuma sekedar kenal buat apa ya? Kita harus, kalau saya wah ini saya manfaatin nih, oh dia ini pinter ini orang ini, saya manfaatin, deketin kan gitu, akhirnya keterusan dekatnya. Ternyata selama ini jujur sekali. Oh itu ya, jadi awal-awal kita kenal ya historisnya ya. Saya aja lupa. Tapi itu apa ya? Menjadi pengalaman yang sangat menarik gitu, karena dari situlah kita punya cerita-cerita keren gitu yang kita simpan di masa depan. Nah jadi awal pertemuan kami itu kan dari kuliah ya, terus kemudian ya pekerjaan segala macam ya, pokoknya banyak lah sampai kita waktu itu sempat ini ya buat project lupa saya namanya. Coba
banyak sih kita. Oh banyak ya, banyak project ya. Project cuma ada salah satu yang berkesan buat saya. Karena kenapa berkesan? Oh iya bagus juga sih. Iklan, ya kan? Bagus juga sih. Agak tengah dikit. Sip. Nah, ini bagus ada es tehnya. Ya. Sama gorengan. Ya, bagus. Wah, Anda mengganggu puasa saya. Saya Nggak boleh puasa. seperti itu. Kebalik. Lanjut. Pokoknya dari kami kuliah semester 3 dan seterusnya itu banyak sih project yang udah kita kerjakan gitu kan. Banyak project, salah satunya yang paling berkesan kita buat channel YouTube Borneo Explorer. Borneo Explorer atau Hello Borneo biasa. Ya, Hello Borneo Explorer. Enggak ya, yang benar Borneo Explorer ya. Coba diceritain tuh. Nah, kenapa saya bilang itu paling berkesan? Kenapa? Karena di situ banyak melibatkan teman-teman kelas lainnya. Jadi bukan kita berdua, bukan cuma saya mantap sama itu. Mas Robert yang projectnya, jadi melibatkan sama teman-teman kelas semua, dan itu dari situ udah ya kalau saya rasa sih teman-teman kelas Mas ya, teman-teman kelas pada saat itu, teman-teman kelas di kampus itu udah teman rasa saudara sih menurut saya. Betul. Sesulit apapun tugas, kita pasti bisa selesaikan dengan bersama. Betul. Maupun itu tugas di dalam kampus maupun itu tugas di luar kampus ya kan. Tugas akademik atau non akademik gitu kan. Iya, betul. Bisa selesaikan bersama gitu. Tidak ada yang bisa kita selesaikan. Ya tidak ada yang bisa tidak kita selesaikan. Itu sih menurut saya, jadi teman rasa saudara ya itu. Dan kalau saya pikir dari SD, SMP, SMA, kuliah, yang paling berkesan sih kalau disuruh pilih ya kuliah sih. Karena kenapa kuliah? Karena pada masa-masa kuliah itu, ini menurut saya pribadi, nggak tahu buat teman-teman yang lain. Nah, buat teman-teman yang lain, pada saat kuliah itu di situ pemikiran saya terbuka. Di situ saya banyak mengenal ya arti pertemanan, banyak di situ sih. Mungkin kalau di SMA mungkin ada sebagian teman-teman juga, saya ada teman yang ya, teman SMA yang dia bilangnya kesannya itu ya di masa-masa SMA. Kalau saya sih ya mungkin karena saya SMA-nya sering bolos kurang dapat momennya. Ya di kampus sih waktu kuliah sih juga saya sering bolos, cuma kejujuran yang hakiki luar biasa. Sering bolos ngaku. Sip. Cuma teman kampus ini kayak kalau SMA kan misalnya sampean bolos nih, ya aku sebagai temennya biar aja lah kamu. Bilang kalau di kuliah kan misalnya aku nggak masuk, aku bolos, diajakin ngapain sih kamu bolos, nanti nilaimu jelek loh. Udah kita kan punya visi misi lulus sama-sama. Iya betul. Lulus tepat waktu sama-sama kalau bisa ya kan. Nah kita mungkin karena saling menggandeng kali ya. Ya betul. Kalau SMA kan dulu kamu aku gitu. Pacar kamu pacar aku. Ya luar biasa prinsipnya. Perlu dicoba. Nah terus jadi banyak kesan ya. Jadi waktu kuliah ya. Jadi kebanyakan orang kan prinsipnya gini. Lebih bagus masa SMA ya kan. Lebih mengenang gitu kan. Gitu. Kalau Mas Dean ini cenderungnya malah kuliah ya. Bagus. Kalau best moment nih boleh diceritain lah. Ya 2 case lah. Best momennya waktu kuliah nih apa gitu. Apa namanya? Yang mana nih? Coba diceritain ini. Satu aja ya. Oh, satu aja. Bagus tuh. Banyak sih. Betul. Cuma satu aja yang saya berkesan karena ini pacaran sama teman sekelas. Saya ini karena kejadian ini saya hampir dimusuhin satu kelas. Ini bagus. Wow. Saya belum tahu nih. Jadi saya momen yang tak terlupakan ya. Kan? Iya betul. Saya pernah 1 semester nggak pernah masuk, bukan 1 semester sih. Maksudnya bukan, saya pernah 1 semester mungkin masuk itu dihitung jari. Wow.
Kemana aja Anda? Pada saat UTS Nongol. iya saya nongol, jadi pada saat dalam satu semester itu saya masuk cuma bisa dihitung jari, dan pada UTS masuk saya kerjakan, cuma hasilnya ini Mas B. Bayangkan, saya itu jarang masuk, bisa dihitung jari saya masuk di mata kuliah. Sebentar saya potong. Mata kuliah apa? Nama dosennya siapa? Jangan. Perlu saya laporkan ini. Oke lanjut. Pokoknya di mata kuliah Ya, itulah ya. Itu. Saya pernah nggak saya masuk tuh dihitung jari lah. Betul. Dari satu semester berapa 6 bulan ya. Iya betul. Itu mungkin saya di dalam mata kuliah itu cuma beberapa, bisa dihitung jari lah. Mungkin kalau kan dulu kalau kuliah kita 3 hari kita nggak masuk di MK itu udah C lah. Betul. Tanpa Keterangan. Ya. Nah ini saya ini di mata kuliah itu bisa dihitung jari saya masuk. Cuma UTS saya tetap datang, jangan cuma hasilnya ini Mas B nilai saya. Kok bisa gitu ya? Kan A B C D ya. Ya betul. Tahu-tahu B. Iya. Wah ini Dean ini kayak siluman, jarang masuk nilainya B. Keren banget itu. Jarang terjadi. Itu saya ini apa? Berterima kasih pada dosen. Dosen yang Wahai dosen, nggak perlu saya lihatlah. sebut namanya, ya saya. Iya betul. Pada bapak pelatihan. Terima kasih Pak. Mungkin saya pernah membantu di kehidupan Bapak hingga Bapak betul. mau membantu saya dalam. Ya barangkali ya kan, mikul beras ya kan. Mikul cat kayaknya. Ketahuan kemana ini. Oke. Oh jadi gitu ya, ada best moment yang paling diingat ya gitu. Itu yang paling Waduh. best. Saya itu udah, wah ini saya udah ikut semester pendek nih udah nih. udah jelek lah nilai saya, tahu-tahu bagus B. Wah alhamdulillah ya. Ya mungkin bukan saya tidak melakukan apa-apa tapi tapi di luar dari kampus saya sering bertemu dengan bapak dosen itu, dan alhamdulillah tiap bapak dosen itu minta tolong saya selalu nolong. Ya betul. Mungkin saya dalam hal akademiknya jelek gitu, cuman saya lebih ke memanusiakan manusia. Betul, dalam banget nih. Itu fungsi manusia. Filsuf sekali. Tapi memang begitu sih ya, itu juga apa namanya, ada faktor X lah ya dalam hal penilaian, karena tidak itu berlaku juga ya untuk sektor pendidikan, tapi saya nggak ngomong kemana-mana. Memang kadang tidak semua anak itu mampu, person yaitu mampu untuk mengenyam pendidikannya. Jadi ada faktor-faktor istilahnya non akademis yang membantu dia dalam hal penilaian itu. Benar. Itu berlaku untuk semua ini sih, jenjang entah pendidikan entah pekerjaan gitu ya. Nah terus berikutnya itu kan tadi pengalaman paling berkesan ya. Terus apa nih yang sekiranya ada pengalaman bete sebiji aja ya kan dalam hal perkuliahan ya, tapi tidak saya nggak suka sama ini, enggak apa gitu ya, kendala-kendala atau hal yang membuat bete selama perkuliahan, jelas ada lah gitu kan. Ada pasti. Nah coba dan satu aja nih gitu. Dan itu bukan cuma saya yang merasakan, teman satu kelas pun merasakan. Iya. Jadi pada saat itu kan kampus kita jam 7 mulainya, pulangnya jam 10 toh. Iya kan pada saat itu kan. Benar nggak? Benar. Kan waktu itu ikut kelas malam ya. Iya betul. Sampai jam 10 2 MK. Betul. Nah 2 mata kuliah pada saat itu. Nah ada satu mata kuliah dan ada satu dosen cewek, nggak usah saya sebutkan ya. Betul, nggak perlu, nggak penting. Nanti anak saya di blacklist dari. Lanjut. Itu seharusnya jam 10 kita pulang, ini digas sampai jam 11 lewat.
Ada, itu kan bukan cuma saya aja, itu semua Ya, orang. satu kelas itu benar. Itu sih bete-nya itu ibaratnya kita ini pekerja loh, kita ini udah Sudah dari capek-capek kantor, kerja ya kan. dari kantor Kuliah. pulang ke rumah langsung kuliah, langsung ke kampus kuliah. Seharusnya jam 10 itu sudah waktunya pulang, tapi kita digas terus sampai jam 11 lewat. Ya kalau betul, saya sih betul. jujur saya sebagai pekerja, mau kamu paksa apapun namanya, kalau sudah fisik sama otak saya capek, udah nggak bakal masuk sebagus apapun kamu menjelaskan. Iya, betul. Makanya ya kalau saya sih itu, jadi kalau sudah waktunya pulang sih ya pulang sih ya kan. Harusnya. Kecuali kerja, kalau kerja kan ini mau lebaran nih, cari lemburan nih, ngelamen aja kerjaan gitu, lama aja pulangnya kan gitu. Money first. Kalau kampus kan pada saat itu kan kita udah capek kerja pagi sampai sore. Iya. Pada saat kita kuliah, dan kebetulan itu MK-nya di jam terakhir ya kan. Jadi saya udah susah masuknya gitu kan, tapi dosen ini maksa untuk kita bisa, tapi fisik sama otak udah nggak tahan ya kan. Betul. Akhirnya masuk kiri keluar kanan kan gitu. Waduh. Ya mungkin buat para tenaga pengajar, mungkin Anda pasti tahu kondisi anak didik Anda lagi capek atau lagi ada masalah apa, itu Anda yang tahu gitu kan. Jadi kalau bisa, jika dia nggak bisa, melunak lah ya kan, 1-2 kali atau 3 kali tetap tidak bisa, jangan dipaksakan, dicari solusinya kenapa dia tidak bisa. Kalau dia memang capek, Bu saya capek, saya lelah, ya jangan dipaksakan, ya suruh istirahat lah kan. Iya, betul. Masukan nih ya kan. Ya, intinya sih jangan nge-push ya gitu. Betul. Percuma nge-push, nggak masuk juga ya kan. Kalau raga, fisik kita, otak kita lelah, terus bete ya kan. Apalagi pada saat itu kita benci dengan dosen itu ya. Oke, bener. Oh jadi itu ya pengalaman, tapi pengalamannya itu bukan pribadi itu. Jadi hampir ya saya masih ingat tuh waktu di kelas itu pas momen itu ya. Jadi kita ngerasain pulang over itu kalau nggak salah 3 pertemuan. Nah, saya masih ingat itu. Betul. Oh jadi itu ya kesan apa ya? Beteknya itu, negatifnya gitu ya waktu kuliah. Wah keren. Jadi apa namanya? Kalau itu tadi kan kesan negatif ya. Nah ini sekarang kita ke topik berikutnya nih. Harapannya apa nih ya kan sebelum kita di penghujung acara? Harapan pribadi atau apa kek gitu, pesan kesan lah gitu untuk SMA 4 ini ya kan, atau untuk Bang Dian sendiri lah gitu. Iya. Jadi kalau harapan saya sih gini Mas, sebelum saya menyampaikan harapan saya nih, saya ada satu yang mau saya omongin gitu kan. Oke, sip. Jadi kita kan pernah buat salah satu project ya kan. Oh iya lupa, betul. Salah satu project itu project yang melibatkan teman-teman kampus ya kan. Iya, betul. Nah, itu kita pernah buat satu project tentang channel YouTube di Balikpapan, yaitu Borneo Explorer namanya channel YouTube-nya. Nah, itu kan kita pernah buat project tentang kita lebih mengeksplor tempat-tempat yang bersejarah dan tempat-tempat pariwisata betul di kota Balikpapan gitu kan. Nah, itu kita udah sempet jalan setahun tuh kalau nggak salah, udah dapat beberapa video betul. Tahu-tahu karena ada pandemi, akhirnya kita memutuskan untuk stop. Nah, stop ini saya bingung Mas. Ini betul. Karena sampean salah satu pendirinya. Ya betul. Jadi saya mau tanya, ini stop ini dalam artian vakum atau bubar gitu. Nah, kan betul. Sayang gitu loh Mas, kita udah ada beberapa video yang kita produksi sama teman-teman yang lain, sama tim-tim lain. Sayang kalau nggak dilanjutkan gitu, apalagi ada uangnya. Ada uangnya.
Betul. Jadi itu sekedar info ya, info kilat nih, promosi. Jadi saya dulu dan teman-teman Stikom ini Balikpapan ini buat project yang menurut saya memang belum kelihatan waktu itu. Padahal kita mendirikan ini saya sebagai katanya teman-teman ya, founding father, jadi penemunya gitu. Jadi yang ngidekan gitu, itu saya membuat channel edukasi yang membahas tentang kota Balikpapan. Anything sebenarnya, waktu itu konsepnya anything. Jadi maupun tempat bersejarah, situs, terus maupun tempat pariwisata, dan bisa ditambah dengan mungkin kuliner gitu loh. Jadi memang waktu itu kita benar-benar mau mengeksplor kota kami tercinta ini gitu loh. Karena ya pernah tuh saya nanya gitu ya ke salah satu temen gitu, tahu nggak tempat ini gitu, tempat bersejarah kan gitu. Nggak tahu ya mas. Nah itu padahal dia asli kelahiran sini gitu. Nah makanya saya ide itu terbersit ya karena itu gitu. Karena banyaknya warga Balikpapan sendiri, jadi dia kurang mengenal nih kotanya, jadi sejarahnya, situs-situs bersejarah ya, sama tempat yang pariwisata yang belum dieksplor gitu. Itu jadi itu flashbacknya gitu. Nah untuk masalah status bubar enggak gitu. Jadi waktu itu karena saking ada ya titik jenuh gitu. Jadi dalam artian saya sebagai founding father tuh pas kita mau explore mana terus terkendala tempat gitu ya. Jadi pandemi waktu itu, waktu kita produksi tinggi-tingginya. Jadi pas tinggi-tingginya gitu. Jadi saya lihat teman-teman waktu mau berkunjung, dia survei loh, bayangkan survei. Pernah waktu itu tempat jauh, udah hujan gitu ya. Terus habis itu tempatnya ditutup gitu. Kan kasihan gitu. Padahal kita itu niatnya mau eksplorasi, jauh-jauh survei, tutup tempatnya. Jadi tidak sekali dua kali gitu, dan banyak kali gitu. Makanya waktu itu sempat saya kepikiran udahlah, karena kita ini kan untuk edukasi terus organisasi atau komunitas non profit gitu loh. Jadi dari kita untuk masyarakat Balikpapan gitu. Jadi kita pure, gerakan pure hati kita semua ya. Ini saya mewakili semua member Borneo Explorer. Jadi hati kita untuk mengenalkan kepada masyarakat Balikpapan bahwa ini loh, kita punya tempat bersejarah yang keren banget gitu. Kita punya tempat pariwisata yang keren banget gitu, yang belum kita eksplor gitu. Nah jadi masalah status, jadi tadi saya bilang mungkin saya sebut vakum karena saya tidak pernah ada kata untuk membubarkan, karena sayang banget gitu. Dan saya juga di podcast ini nyampein nih rasa kangen saya kepada rekan-rekan Borneo Explorer ya semua gitu, untuk bisa saya undang lah. Ini salah satu dedengkotnya ya. Itu sih benar ya itu aja sih mas. Sebenarnya saya ada tambahan buat saya. Jadi kalau bisa teman-teman Borneo Explorer kalau bisa diundang lagi ke sini mas. Oh iya, undang sini lah bareng-bareng gitu, bareng-bareng nge-podcast ya kan. Jujur saya sama teman-teman Borneo Explorer ini udah hampir 2 tahun nggak ketemu. Jujur hampir 2 tahun nggak ketemu. Because pandemi. Benar ya. Itu karena pandemi pada saat itu yang mengharuskan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang di rumah saja. Ya betul. Jalan di mana-mana. Betul. Itu salah satu vakumnya. Iya. Juga vakumnya. Ya. Jadi ini kan udah landai, pandemi udah melandai, kita udah pelan-pelan pergi ya kan. Kita juga udah vaksin 1, 2 dan 3. Betul. Dan semoga kedepannya nggak ada varian-varian baru. Iya. Politron lah, Omegatron ya kan. Sanyo ya kan, nggak tahu. Kita bisa bener-bener new era. Betul. Dengan semangat baru ya, kita bisa kumpul lagi ya. Teman-teman wah bisa keren harapannya di sini dengan adanya tempat podcast SMA Negeri 4 Balikpapan ini. Semoga bisa mengundang teman-teman Borneo Explorer
lagi berkumpul di sini mudah-mudahan. Amin, ya kan. Untuk harapan saya nih ya Mas ya, tadi kan saya tentang ini untuk harapan saya pribadi yaitu harapan saya pribadi kalau bisa di SMA 4 Negeri Balikpapan ini bisa mengundang menjadi salah satu titik temu kangen sama teman-teman Borneo Explorer lagi mudah-mudahan. Betul. Nah terus ya untuk kalian yang nonton udahlah jangan ragu lagi untuk masuk ke SMA Negeri 4, udahlah ini salah satu sekolah canggih lah menurut saya di Balikpapan. Iya betul. Nggak usah milih-milih lah, apalagi yang kalian domisilinya di sekitar Balikpapan Timur ya. Selatan, betul. Balikpapan Selatan udahlah masuk aja ke SMA Negeri 4, udah keren ada podcastnya nih. Iya. Kalian bisa nge-explore bakat kalian di sini lah pokoknya nah. Sip udah pokoknya. Itu Betul. Terus untuk ya itu aja sih untuk SMA 4. Ini mudah-mudahan bisa terus makin canggih lah. Makin canggih. Dengan terobosan-terobosan baru. Itu sih salut dah saya sama kepala sekolahnya dan tim-tim pengajarnya di sini, salut saya, terima kasih udah diundang ke sini, terima kasih Mas Robert. Salam sampaikan salam saya kepada kepala sekolahnya. Oke, betul. Terus Iksan ya? Betul. Terus Iksan SPD MPD ya? Betul. Pak kalau nonton salam dari saya, semoga bisa dikembangkan lagi podcastnya, bisa diundang teman-teman saya Borneo Scholar lagi Pak ya. Promosi. Oke deh, sekian acara podcastnya. Terima kasih, salam sukses. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Sip.